Sebanyak 15 santri yang terdiri dari anak pang dan anak jalanan mengenakan kaos kuning berjalan dengan santai di Jalan Insinyur Juanda Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Beberapa santri diantaranya membawa bendera merah putih yang terikat di sebuah bambu berukuran kecil. Keseluruhan santri ini berasal dari pesantren tasawuf underground yang dipimpin oleh Ustaz Halim Ambia. Mereka akan menempuh jarak 513 km dari Tangsel menuju Gunung Jati dan Suryalaya dengan cara napak tilas. Ya, izin Pak Ustadz, ini kan ada Tawasuf Underground yang akan menempuh perjalanan total 513 km ya. Kalau kita mendapat informasi nih, ini kan temanya memerdekakan manusia. Ya. Nah, boleh dijelaskan Pak Ustadz, program ini sebenarnya gimana Pak Ustadz? Ini jadi saya mengajak anak-anak jalanan binaan di Tasawuf Underground untuk memaknai hari kemerdekaan dengan cara yang berbeda. Tema kita adalah perjalanan untuk memerdekakan manusia dan memanusiakan kemerdekaan. Intinya adalah bagaimana kita punya care, punya kepedulian kepada kemerdekaan yang kita akan rayakan, yakni dengan kepada kemanusiaan, pada persoalan sosial, pada persoalan kebangsaan yang selama ini digerogoti oleh hantu-hantu, tikus-tikus koruptor yang mengotori kemanusiaan kita. Dan itu akan membuat bangsa ini semakin terluka karena cita-cita kemerdekaan dikotori oleh orang yang belum merdeka jiwanya, yang masih dikuasai oleh hawa nafsu, keserakahan, dan ambisi kekuasaan yang hanya nyari fulus doang. Perjalanan kita ada 513 km itu melalui makam Pangeran Jayakarta, kemudian ke Gunung Jati Cirebon, kemudian ke makam Syekh Tolha Kalisaput Cirebon, dan ke Suryalaya. Ini untuk mengembalikan kita akan kesadaran rohani kita tentang perjalanan pulang nanti. Kemerdekaan juga berarti bukan hanya yang sifatnya dunia, tetapi juga yang ukhrawi sekaligus. Inilah semangat ini yang sedang kita perjuangkan. Pak Ustadz, ada berapa orang yang ikut di agenda perjalanan napak tilas sekaligus untuk belajar agama ini Pak Ustadz? Keseluruhan sampai saya yang ikut sekarang 15. Tetapi kita akan bertemu dengan komunitas-komunitas jalanan yang akan kita singgahi dan kita ajak beramai-ramai untuk ikut serta dalam kegiatan kita. Pak Ustadz, target sampai di tujuan berapa hari Pak Ustadz? Kalau dari sekarang tanggal 4, kita insya Allah tanggal 7 sudah masuk Cirebon, kemudian masuk ke Tasik tanggal 8 dan 9, lalu kita putar balik melalui Garut, Bandung, kita balik lagi sampai di Ciputat, kembali di Pondok Tasawuf Underground sekitar tanggal 13 Agustus. 13 Agustus Pak Ustadz ya. Kemudian nih Pak Ustadz, ini kan boleh dibilang napak tilas Pak Ustadz ya. Dan jarak terdekat di Jakarta, Ya. itu adalah jarak terdekat. Ya boleh dibilang tanpa istirahat pun masih bisa. Tapi kalau kemudian masuk ke Tasik tanggal 8 dan 9, lalu kita putar balik melalui Garut, Bandung, kita balik lagi sampai di Ciputat, kembali di Pondok Tasawuf Underground sekitar tanggal 13 Agustus. 13 Agustus Pak Ustadz ya. Kemudian nih Pak Ustadz, ini kan boleh dibilang napak tilas Pak Ustadz ya. Dan jarak terdekat di Jakarta, Ya. itu adalah jarak terdekat. Ya boleh dibilang tanpa istirahat pun masih bisa. Tapi kalau udah menuju Cirebon, ini kan harus istirahat nih. Itu skemanya bagaimana Pak Ustadz? Jadi kita tetap ada support dari kawan biker dan komunitas mobil yang membackup kita. Kebanyakan nanti perjalanan dari Jakarta menuju Cirebon ditempuh di malam hari gitu. Dan kita tidak perlu memaksakan diri karena ini perjalanan yang santai, yang dinikmati. Oke. Kemudian Pak Ustadz, adakah tim kesehatan yang memang dibawa di sini atau bagaimana konsepnya? Ya, jadi saya di sini tim 15 ada satu tim kesehatan, lalu juga ini yang kita lalui ini bukan masa kemerdekaan. Banyak klinik 24 jam di sepanjang jalan yang kita lalui. Jadi aman-aman saja. Oke. Kemudian Pak Ustadz, menarik tema yang Pak Ustadz angkat tadi itu, ya mungkin ada pesan-pesannya. Ini kan memerdekakan manusia juga, seperti yang Pak Ustadz udah jelasin di tadi. Mungkin ada pesan-pesannya kepada ya masyarakat sekitar Pak Ustadz. Saya berharap langkah yang kita lakukan menempuh perjalanan 513 km ini menginspirasi dan menjadi daya gugah
bagi siapapun yang melihatnya bahwa kemerdekaan harus diperjuangkan. Tapi bukan hanya kemerdekaan yang aspek zahir duniawi saja, tetapi juga yang sifatnya akhirat. Sesuatu yang lebih punya visi kemanusiaan, kemudian kepada sesama. Ya, terima kasih banyak Pak Ustadz.